Penjelasan pajak dan tujuan. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan oleh rakyat akan masuk dalam pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan pusat dan daerah. Contohnya, membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lainnya. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Tujuan negara. Setiap negara mempunyai dua tujuan utama untuk mendasar. Yang pertama, menciptakan keadilan. Yang kedua, mewujudkan kemakmuran masyarakat. Untuk mencapai tujuan negara dibentuk pemerintah yang melaksanakan tugas utama. Yang pertama, menjalankan pemerintah eksekutif. Yang kedua, melaksanakan pembangunan atau development. Setiap tahun. Definisi pajak menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro. Beliau ini adalah guru besar hukum pajak di Unpad Bandung. Katanya, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung, dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Jadi, iuran rakyat kepada kas negara yang bisa dipaksakan. Jika ada undang-undangnya wajib bayar pajak kan gitu kan ya. Namun tidak dapat dirasakan secara langsung. Itu unsur-unsur pajak ada 4. Pertama, adanya subjek pajak, yaitu orang atau badan yang dibebani pajak yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, wajib pajak, yaitu orang atau badan yang menurut undang-undang memiliki kewajiban atau seharusan ya untuk mendapatkan NPWP, nomor pokok wajib pajak di Dirjen Pajak. Nah, jadi kalau kamu sudah bekerja nih, sudah punya penghasilan, harus bikin NPWP, jangan sampai nggak bikin NPWP. Lalu yang ketiga, objek pajak, yaitu benda atau barang yang menjadi sasaran pajak. Kamu punya mobil, kamu punya motor, punya rumah, pasti kena pajak. Dan yang keempat adalah tarif pajak, yaitu pengenaan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh subjek pajak tadi atas pajak objek yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak umumnya ini persentase, 2%, 5%, 10%, 25%, tergantung ya, dari pajak apa tersebut. Itu unsur pajak. Manfaat tidak langsung bagi pembayar. Pajak itu pasti ada manfaat tidak langsung bagi pembayar. Retribusi berarti manfaat langsung bagi pembayar. Kalau sumbangan, manfaatnya langsung bagi si penerima sumbangan tersebut. Jadi kalau pajak, manfaatnya tidak langsung kita dapatkan, tapi kalau retribusi, manfaatnya langsung kita dapatkan. Kalau sumbangan, manfaatnya ya buat yang nerima sumbangan tersebut. Contohnya, pajak kan banyak ya, pajak penghasilan tuh, pajak lah banyak. Lalu kalau retribusi apa contohnya? Tol. Kalau kamu masuk tol kan tap dulu tuh. Nah, itu bayar tuh retribusi. Kita menikmati jalan tolnya. Mudah ya? Mudah. Lalu fungsi pajak. Ada yang tahu fungsi pajak? Ada 4 loh. Yang pertama, budgeter. Budgeter berarti pajak sebagai pemasukan kas negara, yaitu menjadi APBN. Nah, yang kedua, reguleren. Kalau reguler ini adalah pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan. Misal gini, pemerintah mau menurunkan tingkat orang-orang yang mabuk, minum minuman keras. Ya berarti pemerintah harus menaikkan pajak minuman keras. Pemerintah mau menurunkan orang-orang yang merokok misalkan. Ya pemerintah harus menaikkan pajak rokok. Contoh seperti itu. Yang ketiga, stabilitas. Ya berarti pajak sebagai alat untuk menjaga stabilitas, misal menjaga nilai tukar rupiah. Dan yang keempat, redistribusi. Berarti pajak sebagai pemerataan kesejahteraan. Misalnya, pajak hanya untuk yang mampu kan, tapi pajak bisa dirasakan oleh semua orang. Mau itu dia bayar maupun nggak bayar.
Lalu pajak menurut sifatnya, ada dua, pajak subjektif dan pajak objektif. Kalau subjektif berarti pajak yang pada waktu pengenaannya pertama kali dilihat subjeknya dulu, setelah itu baru objeknya. Contohnya apa? PPH, pajak penghasilan. Nah, kalau yang pajak objektif, waktu pengenaannya itu pertama kali yang dilihat objeknya dulu, setelah tahu objeknya baru dicari subjeknya. Contohnya PBB, PPN, pajak kendaraan bermotor, nah seperti itu. Mari kita menjaga kesehatan dan jangan menyerah, karena kita bisa melakukan social distancing ketika keluar rumah. Untuk tetap memakai masker bila sakit, batuk maupun pilek. Sering mencuci tangan, menjaga makan dan memperhatikan kandungan gizinya. Juga menghindari kumpul-kumpul yang tidak diperlukan. Sementara itu, jika sudah sampai di rumah, segera membersihkan diri dan menggantikan pakaian. Tetap olahraga dengan teratur dan jangan stres berlebihan. Demikian teman-teman mengenai pajak. Demikian ulasan mengenai pengertian pajak dan fungsinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebagai warga negara kita, wajib taat membayar pajak. Sedangkan pemerintah sebagai pengelola harus dapat memanfaatkan pajak semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Semoga kita semua dapat merasakan manfaat dari pajak secara